Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi. Sore ini saya coba akan bahas yang sering juga kadang-kadang kejadian di saat hamil muda, yaitu adanya flek atau perdarahan. Penyebabnya bisa macam-macam. Yang pasti biasanya kalau kejadian ini terjadi, sebaiknya diperiksain ke dokternya dulu karena treatmentnya akan tergantung kepada penyebabnya. Jadi kadang-kadang yang mungkin panik, kenapa ya kira-kira dok? Ya memang macam-macam. Jadi bisa mulai hanya tidak ada apa-apa, artinya mungkin saja perdarahan itu mungkin disebabkan oleh adanya kelainan di mulut rahim yang sering terjadi saat hamil. Kelainan itu kadang-kadang sering kita sebut sebagai ektropion atau polip mulut rahim, polip serviks, itu juga kadang-kadang bisa terjadi saat hamil muda. Atau emang perdarahan itu terjadi hanya dari akibat pertumbuhan dari si janin itu sendiri. Jadi sebenarnya janinnya aman-aman saja. Tapi bisa juga perdarahan itu terjadi karena tanda-tanda mulai awalnya terjadinya keguguran. Bisa juga penyebab lainnya hamil yang tidak pada tempatnya atau sering juga kita kenal dengan ectopic pregnancy. Jadi hamilnya tidak berada di dalam rahim. Sedangkan untuk pertanyaan selanjutnya, gimana cara memastikannya dok? Ya pasti datangi dulu dokternya, nanti diperiksa di situ, mulai dari pemeriksaan, ditanya-tanya, mulai dari pemeriksaan fisik. Lihat apakah emang sumber darahnya dari mana, kemudian tentu ada USG. Kadang-kala kalau hamilnya masih terlalu muda, misalnya baru 6 minggu, 5 minggu, atau even 7 minggu, kadang-kadang USG sendiri belum bisa melihat dengan jelas. Kadang belum terlihat sama sekali di USG. Perangkat apa yang biasanya bisa dipakai untuk membantu untuk menentukan kondisi kehamilannya? Biasanya bisa dilakukan pemeriksaan laboratorium juga, yaitu berupa serum darah dari hormon kehamilan atau beta HCG. Jadi dari situ nanti akan kelihatan kalau emang beta HCG-nya masih di bawah 1.500 atau di bawah 2.000, itu emang lumrah kalau hamilnya belum kelihatan secara USG. Biasanya pada kondisi-kondisi seperti ini si dokter biasanya akan menyarankan untuk mengulang pemeriksaan HCG lagi dalam 48 jam kalau emang ada kecurigaan ke arah kehamilan di luar kandungan. Kalau emang ternyata kondisi si pasien tidak terlalu mengkhawatirkan dan perdarahannya juga tidak berlanjut, bisa saja diulang pemeriksaan USG dalam kurun waktu seminggu atau 2 minggu kemudian, tergantung dari usia kehamilan dari haid terakhirnya kapan. Jadi nanti akan ditentukan pertumbuhan si janin gimana. Sedangkan kalau emang ternyata janinnya bertumbuh dengan baik, ya dilihat juga kadang-kadang bisa juga emang kejadian ini dipicu oleh ada juga secara hormonal. Misalnya ada yang dibilang dengan defek fase luteal, sehingga hormon penguat dari suatu kehamilan itu tidak cukup di tubuh si ibu. Itu bisa diberi treatment dengan pemberian hormon tentunya. Mungkin nanti di bab selanjutnya kita akan bahas untuk jenis-jenis penyebab keguguran, jenis-jenis penyebab kehamilan ektopik. Tapi intinya kalau ada perdarahan di awal kehamilan, diperiksakan dulu ke dokternya, dicari tahu, jangan langsung panik karena belum tentu ada apa-apa, karena sebagian walaupun ada perdarahan, kehamilannya juga akan tetap sehat-sehat pertumbuhannya. Ya, nanti di video berikutnya insya Allah kita akan ulas lagi lebih dalam penyebab-penyebab keguguran atau penyebab-penyebab kehamilan di luar kandungan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.